Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali pagi ini dalam kuliah tentang akuntansi syariah lanjutan, membahas tentang topik zakat pertanian. Baik, saya share screen tentang PowerPoint zakat pertanian. Nah, teman-teman, selama ini kita sudah membahas topik tentang zakat emas dan perak serta zakat on income. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zakat pertanian. Nah, jadi landasan hukum dari zakat pertanian ini adalah firman Allah, sunnah Nabi dan hasil ijma ulama. Ya, jadi firman Allah yang jadi landasan pertama adalah Quran surat Al-An'am ayat 141. Ya, bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung, ya, dan yang tidak berjunjung, dan pohon korma serta tanaman yang bermacam buahnya, zaitun, delima, yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Ya, makanlah dari buahnya yang macam-macam itu bila berbuah dan tunaikanlah haknya, zakatnya di hari memetiknya, seperti itu. Bunyi ayat tersebut ya, Masya Allah. Dan ini adalah perintah dari Allah untuk menunaikan zakat bagi petani yang yang mereka memanen hasilnya gitu ya. Nah ini landasan hukum yang kedua adalah sunnah Nabi yang bersabda diairi oleh sungai dan hujan itu kadar zakatnya 10%. Sedangkan untuk pertanian yang diairi dengan usaha yang mandiri itu adalah 5%. Kemudian aturan-aturan yang lain tentang nisabnya, kemudian tentang ukuran-ukuran hasil pertanian itu diatur dari hasil ijma ulama. Nah, ayat tentang zakat pertanian yang lain ini adalah ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 265 ya. Itu bunyinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Nah, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ini adalah perintah gitu ya bagi orang, dan keutamaan bagi orang-orang yang menunaikan zakatnya, gitu ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat gitu ya. Jadi zakat itu juga merupakan amal yang bisa sembunyi atau tidak sembunyi ya. Bisa diungkapkan gitu ya, bisa diperlihatkan gitu ya. Ataupun tidak diperlihatkan, maka Allah Maha melihat apa yang kita perbuat ya, berdasarkan nanti ilmu kita tentang kadarnya dan lain sebagainya, detail-detailnya. Tentunya semuanya Allah Maha melihat tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang kita keluarkan dari harta kita. Allah Maha melihat. Nah, kemudian ini kita bahas lebih detail ya tentang landasan hukum zakat pertanian.
Jadi di situ disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am tadi gitu ya, kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma dan macam-macam buahnya. Jadi ini dalam tafsir tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhair, itu salah satu punya tafsir ya, menyatakan bahwa dijelaskan tentang berbagai kebun gitu ya, dan berbagai jenis tanamannya ini adalah untuk memperlihatkan berbagai zakat, berbagai tanaman yang harus dizakati pada saat pertanian, pada saat tak panen. Nah, ini terdiri dari berbagai buah ya, tanaman buah seperti misalnya zaitun, delima gitu ya, dan juga tanaman-tanaman seperti pohon korma gitu ya, sebagai makanan pokok di Arab pada saat itu ya. Nah, jadi kemudian ini merupakan rahmat Allah juga bagi kita bahwa kita memiliki berbagai macam tanaman. Jadi yang dimaksud dengan berjunjung ini adalah berbatang ya. Jadi ada pohon-pohon yang berbatang dan pohon yang tidak berbatang. Pohon yang berbatang kan seperti misalnya apel, zaitun gitu ya, ada batang pokoknya yang secara jelas terlihat gitu. Nah, kalau misalnya yang tidak berbatang itu contohnya untuk tanaman merambat seperti anggur dan semangka, itu kan termasuk dari tanaman-tanaman yang merambat. Jadi Allah menerangkan tersebut apa namanya, tanaman tersebut itu untuk menunjukkan keragaman dari hasil pertanian yang wajib dizakati. Nah, selanjutnya kita cepat ya. Di situ ada perintahan makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Jadi perintah pertama bukan berzakat, tapi kita boleh menikmati dari hasil kebun kita. Nah, itu pun menurut tafsir Al-Wajiz tadi gitu ya, bahwa boleh kita memakan hasil pertanian kita walaupun belum dizakati, dan kemudian yang sudah kita makan atau kita bagikan ke tetangga itu tidak usah dizakati, sudah tidak usah diperhitungkan sebagai zakat lagi, seperti itu. Jadi, nah nanti setelah itu gitu ya, setelah perintah maka makanlah gitu ya buah-buahnya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Nah, di situ menjadi dasar bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan pada saat panen gitu ya, dan itu tidak ada haul untuk zakat pertanian, melainkan hanya mengikuti panennya saja gitu. Jadi pada saat panen besar gitu, nah itu pada saat itulah petani memiliki hasil yang memadai, dan fakir miskin juga biasanya berharap pada saat itu gitu. Jadi, nah maaf ada gangguan sedikit. Nah jadi yang tadi sudah diperintahkan untuk memakan itu tidak wajib lagi untuk menzakatinya gitu ya. Yang sudah dimakan dinikmati sebelum hari panen gitu ya. Nah, itu adalah keterangan dari tafsir. Nah, kemudian di situ juga perintah dari Allah bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya pada saat memakan dan pada saat membelanjakan harta gitu ya. Juga pada saat berzakat gitu ya, karena dikhawatirkan menzolimi keluarga dan petani yang berhak gitu ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa kita harus berhati-hati karena dalam Islam itu sikap yang paling baik tentang keuangan itu kan sikap yang pertengahan gitu ya. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh mengurang-urangkan gitu. Jadi hitunglah secara cermat gitu ya, tapi juga sesuai dengan tuntunan syariah. Pada saat memakannya tidak boleh berlebihan ya kan. Kemudian pada saat membelanjakannya, harta hasilnya tidak boleh berlebihan, juga pada saat zakatnya. Selanjutnya, ada tuntunan tentang produksi pertanian apa yang wajib dizakati ya. Pertama, segolongan ulama salaf berpendapat bahwa hanya 4 jenis tanaman, yakni gandum, gandum jenis lain, dan anggur, selainnya tidak wajib zakat. Ya. Kemudian pendapat kedua dari Imam Malik dan
Imam Syafi'i bahwa hanya terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok lah yang wajib dizakati seperti padi, gandum, kedelai, jagung, kacang, dan lain-lain, serta buah kurma dan anggur. Baik, kita lanjut ke pendapat ketiga. Untuk Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, jadi hasil pertanian yang wajib dizakati itu adalah yang dapat ditimbang. Jadi di sini dijelaskan tentang kriterianya, gitu ya. Jadi yang dapat ditimbang atau ditakar, tahan lama dan dapat dikeringkan, baik berupa bahan makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, dan sebagainya, maupun berupa kacang-kacangan, ya. Atau bahkan juga biji-bijian gitu ya. Jadi biji-bijian seperti jintan putih, mungkin di kita itu adalah jenis rempah-repahan dan itu memang punya nilai komoditas ekonomi yang tinggi. Jadi itu yang wajib dizakati menurut Imam bin Hambal. Lanjut, selanjutnya adalah mazhab Abu Hanifah tentang semua hasil pertanian atau perkebunan wajib dikeluarkan zakatnya apabila dikerjakan dengan tujuan untuk keperluan produksi dan mempunyai nilai ekonomi, gitu ya. Meski berupa rumput, gelagah, dan alang-alang. Jadi sekarang kan banyak ya kita produksi misalnya alang-alang sendiri itu adalah merupakan sumber dari obat-obatan. Kemudian misalnya akar rumput, akar wangi, ya maaf, akar wangi. Akar wangi itu diambil hasilnya untuk essential oil, gitu ya, untuk minyak esensial dan itu punya nilai ekonomi sangat tinggi. Makanya untuk mazhab Abu Hanifah ini kriterianya adalah apapun, gitu ya, hasil pertanian yang dia bisa diambil manfaatnya dan diperjualbelikan secara punya nilai ekonomis yang tinggi gitu ya. Bahkan mungkin pada saat dikeluarkannya fatwa itu tidak diketahui ya kan apakah pertanian tersebut memiliki manfaat. Nah, berikutnya kan sebetulnya banyak ya hasil-hasil pertanian yang memiliki manfaat walaupun sepertinya bukan tanaman yang bisa dimakan gitu ya, seperti tadi akar wangi, alang-alang, kemudian misalnya mengkudu gitu ya. Mungkin zaman dulu belum diteliti tuh, apakah mengkudu merupakan komoditas gitu ya. Nah, sekarang merupakan suatu industri dari berbagai antioksidan, kemudian produk perawatan rambut, kecantikan itu menggunakan buah mengkudu. Jadi itu juga wajib dizakati karena sudah diproduksi dalam jumlah yang banyak dan punya nilai ekonomis yang tinggi. Baik, kita lanjut ke bahasan berikutnya tentang kadarnya ya. Jadi kadar zakat pertanian itu, Bismillahirrahmanirrahim, di situ disebutkan bahwa pada produksi pertanian yang diairi dengan air hujan dari mata air atau memperoleh air dari dekat, misalnya ada bendungan di sekitarnya dan daerahnya kondisinya subur dengan hujan. Nah, maka zakatnya itu 10%. Nah, untuk hasil produksi pertanian yang diairi dengan alat angkutan air, itu zakatnya 5%. Ya, jadi untuk yang lebih ada upaya untuk mengaliri airnya, kemudian butuh biaya, butuh waktu, itu zakatnya itu lebih rendah, lebih 5% ya, karena secara logika mungkin ada biaya-biaya yang menyertai dan usaha-usaha yang harus diperhitungkan sehingga zakatnya ini lebih rendah ya. Nah, kemudian ini penjelasannya ya. Sudah saya jelaskan barusan. Jadi untuk tanaman yang diairi dengan alat angkutan pompa semacamnya itu zakatnya 5%. Nah, di sini nisab zakat pertanian ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa zakat pertanian itu tidak punya haul, tapi dia dikeluarkan pada saat petani memanen hasil. Nah, Rasulullah bersabda, tidak wajib zakat bagi produksi pertanian yang kurang dari 5 wasak. Nah, ini artinya satu wasak itu adalah 60 sok ya, sedangkan satu sok itu 4 mud. Jadi di awal ukurannya itu satu sok 4 mud, sedangkan satu mudnya itu ukuran tangan manusia gitu ya.
Nah, jadi setelah dihitung gitu ya, 1 sok itu perkiraannya adalah 2,176 kilogram ya. Nah, maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 kilogram tadi, maka dapatlah nisab zakat pertanian itu sebesar 653 kilogram, gitu ya. Nah, ini merupakan pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa 1 mud itu 2,4 kilogram, gitu ya. Nah, maka nisabnya adalah 720 kilogram. Artinya apa? Nisab itu kan batas gitu ya, batas harta wajib dizakati. Setelah panen melebihi dari 720 kilogram, maka panen tersebut wajib dizakati. Itu keterangannya ya. Nah, ini perbedaan ini menurut saya disebabkan oleh jenis biji-bijian yang itu sendiri atau jenis pertanian yang bisa diliternya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 mud itu untuk gabah, untuk padi misalnya ya, itu memang misalnya ukurannya 2,176 kilogram. Tapi kalau misalnya berat jenisnya lebih tinggi, misalnya 4 mud itu untuk kacang mete ya. Nah, itu kan berat jenisnya lebih tinggi ya. Jadi 4 mud itu mungkin 4 mud itu bisa lebih dari 2,1 tadi kilogram, saya 2,4 kilogram gitu ya. 2,4 kilogram maka dikalilah dikali dengan 5 wasa kali 60 sok kali 2,4 kilogram hasilnya 720 kilogram, maka nisab zakatnya lebih tinggi. Karena apa? Karena berat jenis si tanaman tersebut lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh pilih dari ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan kepercayaan kita terhadap alim ulama yang mewariskan ilmu tersebut ya. Itu jatuh pada ranah khilafiyah ya. Jadi bisa dijadikan pilihan sesuai dengan ilmunya. Lanjut. Nah, untuk waktu dan pembayaran zakat pertanian itu tadi sudah disebutkan ya secara singkat bahwa itu dilaksanakan pada saat harta telah sempurna yaitu pada saat panen ya. Kemudian kalau misalnya si barang disimpan melebihi waktu 1 tahun itu tidak dikenai zakat lagi karena sudah dihitung zakatnya pada saat panen gitu ya. Nah, hukum dasarnya di sini disebutkan bahwa zakat dibayar dalam wujud benda dari jenis yang dihasilkan. Artinya, kalau misalnya kalau misalnya hasil pertaniannya itu adalah padi, maka dibayar dalam bentuk beras gitu ya. Kalau misalnya hasil pertaniannya gandum juga dibayar dalam bentuk gandum. Namun berdasarkan kesepakatan ulama gitu ya, bahwa zakatnya boleh dibayar dalam bentuk uang selama dalam pembayaran tersebut terdapat maslahat bagi kaum fakir. Baik. Nah, perhitungan dari zakat pertanian ini kemudian biaya pertaniannya dipotong dari hasil produksi gitu ya. Jadi biaya-biaya itu semuanya bisa dipotong untuk mengurangi harta yang wajib dizakati ya. Jadi semua hasil pertanian itu dikurangi dulu dengan biaya-biaya dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga hasil. Artinya bila biaya melampaui dari sepertiga hasil maka dipotongnya sepertiga saja gitu ya. Jadi biayanya dianggap sepertiga dari hasil gitu ya. Nah, kemudian ini merupakan pendapat yang diambil oleh lembaga zakat internasional ya. Nah, syarat tunduknya harta zakat adalah bebas dari hutang. Maka hutang itu dapat dipotong dari memotong hasil produksi. Jadi pada saat panen tersebut ada hutang yang belum dibayarkan, baik itu hutang berkenaan dengan hasil pertanian maupun hutang yang merupakan hutang pribadi itu boleh dipotong. Ya. Nah, jadi rumus perhitungannya teman-teman bisa lihat di situ bahwa harta hasil panen harta yang wajib dizakati itu ya, kurang di situ ya.
merupakan harta hasil panen dikurangi biaya dalam batas sepertiga dari total hasil ditambah pelunasan hutang jangka pendek. Nah, kemudian tadi dari hasil bumi yang wajib dizakati, itu kan ada 4 pendapat ya. Saya sudah sebutkan tadi, tidak disebutkan lagi untuk menghemat waktu. Ada pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad Abu Yusuf gitu ya. Imam Ahmad juga Abu Yusuf, kemudian dari mazhab Hanafi. Jadi pada umumnya ini pendapatnya tentang zakat yang wajib dizakat. Panen yang wajib dizakati adalah makanan pokok saja dan juga yang bisa ditakar ya seperti biji-bijian. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah ini semua hasil pertanian yang dia bernilai ekonomis ya. Jadi ini berdasarkan ayat bahwa nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Gitu ya. Jadi untuk tanaman-tanaman tadi yang ditanam dengan tujuan untuk mengambil nilai manfaat, walaupun itu tidak dalam bentuk makanan pokok, misalnya tadi seperti akar wangi, alang-alang, itu dijadikan bahan baku untuk produksi obat-obatan, itu juga kena zakatnya ya, harus wajib dibayarkan zakatnya. Baik, nah jadi pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang disimpulkan oleh Dr. Yusuf Kordowi gitu ya, adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi alasannya adalah didukung oleh keumuman cakupan pengertian nas-nas dalam Al-Quran dan hadis. Dan sesuai juga dengan hikmah suatu syariah itu diturunkan. Nah, untuk nisab hasil bumi yang tidak diliter, jadi nisab 5 wasak tadi, untuk yang tidak bisa ditakar, maka nisabnya yaitu sama dengan nilainya. Nilai dari 653 kg itu minimalnya ya, hasil bumi yang berharga seperti bahan makanan pokok untuk negeri tersebut. Gitu ya. Misalnya untuk negeri kita padi, maka nisab hasil bumi yang tadi misalnya alang-alang dan lain-lain itu disetarakan dengan nisab padi. Kemudian untuk di negara-negara yang bahan makanan pokoknya itu gandum, maka disetarakan dengan nisab pertanian gandum. Nah, ini adalah contoh perhitungan zakat pertanian ya. Pertama di sini kita contohkan di sini Yamin memiliki tanah yang ditanami biji-bijian pada lahan yang diairi dengan cara membuat alat irigasi. Jadi di sini pengairannya itu ada usaha atau ada biaya atau ada pengorbanan waktu untuk mengairinya, maka nanti biaya itu adalah pengaruhnya ke kadar zakatnya berapa ya. Bisa 10%, bisa 5% kan, tergantung dari pengairan tadi. Nah, kemudian biaya irigasinya juga diperhitungkan, dimasukkan ke dalam biaya-biaya ya. Kemudian di sini keterangannya jumlah hasil 2.000 kg biji-bijian dan harga per kilogram waktu panen itu sebesar 50.000. Nah, biaya pertaniannya di sini biaya bibit, biaya pajak bumi, kemudian penyewaan gudang pertanian, nafkah pertanian lain, misalnya untuk membayar buruh dan lain-lain, pelunasan hutang pertanian dan hutang pribadi, serta biaya irigasinya, gitu ya. Ini perintahnya adalah hitunglah zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Nah, jadi tadi ada yang lupa ya tentang tentang siapa yang wajib membayar zakat pertanian itu adalah pemilik lahan pertanian. Jadi kalau misalnya dia mengerjakannya menyewa lahan pertanian, maka mengikuti dari zakat pertanian ini juga ya, dengan memasukkan biaya sewa. Nah, kemudian bila dia sebagai buruh pertanian, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat pertanian. Jadi kalau misalnya dia sebagai tuan tanahnya, gitu ya, maka dia memperoleh bagi hasil,
ataupun hasil sewa gitu, maka zakatnya adalah disesuaikan dengan zakat on income atau zakat profesi atau zakat emas dan perak gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil perhitungannya ya. Kita gunakan Excel saja biar memudahkan menjumlah. Di sini harga tadi hasil panen adalah jumlah panen dikali harga ya. Tadi 2.000 kg dikali 50.000 per kilonya. Dipotong biaya pertanian, biaya tadi biaya bibit, pupuk dan penanaman, pajak, penyewaan gudang, nafkah pertanian dan biaya irigasi itu dipotong semua. Kemudian juga dipotong hutang pertanian dan hutang pribadi, total pemotongannya 20 juta, maka tempat zakat sudah mencapai nisab karena dia sudah melebihi dari 2.000 kg. Jumlah zakatnya adalah dari keseluruhan panen dikurangi total pemotongan sebesar 80 juta. Nah, kadarnya adalah 5% karena ini merupakan hasil panen yang diairi dengan mandiri ya. 5% dikali 80 juta sebesar 4 juta. Maka 4 juta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh si petani tersebut ya. Baik, selanjutnya. Nah, jika tugas selanjutnya adalah nanti teman-teman membuat perhitungan tentang zakat yang dia adalah hasil musyarakah ya, hasil kerjasama antar dua pihak. Nah, misalnya ini mudharabah antara dua pihak atau musyarakah ya, dalam keadaan ini diterapkan kaidah khiltoh dalam zakat ya. Nah, ini perhitungan zakat atas hasil panen itu sesuai hukum zakat pertanian yang sudah kita bahas barusan ya. Nah, zakatnya itu adalah dibagi berdasarkan pembagian hasil. Misalnya, pembagian hasilnya 40-60. Maka porsi zakatnya dari kedua pihak yang bersirkah ini atau mudharib dan dan pihak yang bekerja sama ini, dia hasilnya juga zakatnya juga 40 berbanding 60. Nah, jika 50 banding 50 maka juga dibagi setengah di antara keduanya gitu ya. Disesuaikan dengan perjanjian bagi hasilnya. Itu adalah porsi zakatnya. Baik, ini adalah keterangan dari tadi ya, zakat pertanian dari penyewaan. Maka bagi petani yang menyewa diterapkan atasnya hukum zakat pertanian. Sementara bagi pemilik tanah itu kalau misalnya dia hasil sewanya ditetapkan atasnya hukum atas zakat harta tunai atau zakat on income ya, yang mana hasil persewaan digabungkan dengan harta tunai yang lain, gitu ya, dan semuanya dizakati sebesar 2,5% jika mencapai nisab dan ada haulnya, gitu ya. Baik, saya kira jelas dan ini adalah tugas yang dikerjakan di Excel, nanti disubmit di LMS tentang perhitungan zakat pertanian antar dua pihak yang bersyirkah. Nah, nanti aturannya tadi zakat pertanian dihitung dulu ya untuk memudahkan. Kemudian nanti bagaimana porsi zakat dari kedua pihak ini adalah disesuaikan dengan perjanjian bagi hasil syirkahnya. Ya, mungkin itu saja untuk zakat pertanian. Mudah-mudahan dimengerti. Nanti kalau misalnya tidak dimengerti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Alhamdulillah, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.